Kemarin ketika listrik padam terjadi, gua seakan menjadi orang pertama yang merasakan paling gabut. Hampir semua pekerjaan gua tertunda. Mau nonton TV gak bisa, mau edit video di komputer gak bisa nyala juga. Apalagi ketika gua tahu baterai HP gua habis. Seakan gua menjadi orang paling sial di dunia ini. Hehe, bercanda ya. Tapi mungkin itu adalah realita yang terjadi sekarang bagi gua dan mungkin kamu juga. Di zaman modern ini kita seakan dibuat bergantung dengan listrik. Hampir semua perabotan elektronik di rumah membutuhkan tenaga listrik. Peralatan kerja juga rata-rata membutuhkan listrik. Intinya kita semua dibuat untuk bergantung pada listrik. Listrik seakan menjadi saudara dari manusia. Dimanapun kita berada, pasti ada listrik di sana, kecuali di laut ya, hehe. Kamu pasti tahu listrik berasal dari mana dan fungsinya untuk apa saja. Akan tetapi, tahukah kamu siapa penemu energi listrik itu? Yang pastinya dialah salah satu orang yang patut kita berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena tanpa ia kita tidak bisa menyalakan lampu, menghidupkan komputer atau bermain gadget. Ialah Michael Faraday, pria berkebangsaan Britania Raya yang terlahir dari orang yang tidak punya. Nah, pada video kali ini gua mau ajak kalian semua nostalgia ke zaman belum ditemukannya energi listrik. Pada zaman dahulu sebelum pertengahan abad 18, untuk menggerakkan sebuah mesin atau alat industri, orang-orang zaman itu menggunakan bahan bakar minyak. Minyak bumi menjadi komoditas utama di bidang industri. Bayangkan semua sektor industri untuk menggerakkan peralatan mereka harus menggunakan minyak bumi. Transportasi menggunakan minyak bumi, bahkan penerangan rumah juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Begitu dibutuhkannya sekali pada zaman itu sebelum kemudian lahirnya seorang ilmuwan asal Inggris, yakni Michael Faraday, yang merevolusi dunia dari yang sebelumnya hampir 100% energi berasal dari bahan bakar minyak, kemudian ia bawa ke dunia yang lebih bebas emisi, yakni dunia dengan listrik. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di New Bad, London, Britania Raya. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Keluarganya pindah ke London pada musim dingin tahun 1790 dan musim semi pada tahun itu Faraday dilahirkan. Karena berasal dari keluarga miskin, ia dan saudara-saudaranya hanya mendapatkan pendidikan yang minim, seperti membaca, menulis, yang kemudian membuat ia lebih semangat untuk belajar secara otodidak. Pada usia 14 tahun, ia bekerja sebagai penjual dan penjilid buku. Selama menjalani profesinya tersebut, memberikan ia banyak kesempatan untuk membaca dan mempelajari banyak buku, salah satunya yang berjudul The Improvement of the Mindset karya Isaac Watts. Dan pada masa inilah ia mengembangkan rasa keingintahuannya pada sains. Ketertarikan Faraday akan ilmu pengetahuan terutama kelistrikan muncul setelah ia membaca buku karya Jane Marcet yang berjudul Conversation of Chemistry. Michael Faraday menikahi Sarah Bernard pada tanggal 12 Juni 1821. Pernikahannya berlangsung di gereja Saint Vite dekat Katedral Saint Paul, Inggris. Selama pernikahannya ia tidak memiliki anak. Pada tahun 1812, ketika ia berusia 20 tahun, ia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai penjual dan penjilid buku dan menghadiri kuliah di Humphrey Davy, seorang ahli kimia terkenal dari Royal Institution dan Royal Society, serta John Tatum, pendiri City Philosophical Society. Semua tiket pembelajaran tersebut dibelikan oleh William Dance, seorang pebisnis dan violis yang juga salah satu pendiri komunitas musik Royal Philharmonic. Faraday mengirimkan Devine sebuah buku setebal 300 halaman yang didasarkan dari catatan Faraday sepanjang kuliahnya. Buku tersebut mendapatkan balasan yang positif dari Devine. Di tahun 1813, ketika penglihatan Devine terganggu karena nitrogen triklorida, ia memutuskan untuk mengangkat Michael Faraday sebagai asisten pribadinya. 1 Maret 1813,
Faraday menjadi asisten kimia mempelai Debye di Royal Institution. Debye mempercayakan persiapan sampel nitrogen triklorida kepadanya. Saat itu Michael Faraday belum dikategorikan sebagai orang yang gentleman. Namun, ia selalu ikut dalam kunjungan Debye ke berbagai negara Eropa pada tahun 1813 sampai 1815 setelah pelayannya tidak bersedia diajak. Selama menjadi asisten dari Debye, Michael Faraday berhasil menemukan zat klorin dan karbon. Ia juga berhasil mencairkan beberapa gas, menyelidiki campuran baja, dan membuat beberapa jenis kaca baru yang dimaksudkan untuk tujuan optika. Faraday adalah orang pertama yang menemukan Bunsen burner, yakni sebuah peralatan laboratorium yang menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka yang digunakan untuk memanas, sterilisasi, dan pembakaran. Apabila kita membahas alat ini, memang kita akan sedikit rancu terkait hak paten dari penemuan ini. Hak paten dari Bunsen burner ini dipegang oleh Robert Bunsen, yang merupakan ilmuwan dari Universitas Heidelberg, Jerman, yang mana memperkenalkan alat temuannya ini pada tahun 1855, yang membuat Robert Bunsen dikenal sebagai penemu alat Bunsen burner ini. Sebenarnya desain alat ini sudah dikenalkan terlebih dahulu oleh Michael Faraday sebelum Robert Bunsen. Kembali ke Faraday, ia secara ekstensif bekerja pada bidang kimia. Ia juga berhasil menemukan zat kimia lainnya yaitu benzena dan mencairkan gas klorin. Pencairan gas klorin ini bertujuan untuk menetapkan bahwa gas adalah uap dari cairan yang memiliki titik didih rendah dan memberikan konsep dasar yang lebih pasti tentang pengumpulan molekul. Faraday adalah penemu dari hukum elektrolisis dan mempopulerkan istilah anoda, katoda, elektroda, serta ion. Ia juga orang pertama yang mempelajari tentang logam nanopartikel. Michael Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnetik. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah sen yang ditumpuk bersama dengan 7 lembar seng serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi ini ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopoler motor. Pada alat ini terjadi gerak melingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya lingkaran magnet mengelilingi kabel yang diperpanjang hingga ke dalam genangan merkuri, di mana sebelumnya sudah diletakkan sebuah magnet pada genangan tersebut. Kabel akan terus berputar mengelilingi magnet apabila dialiri arus listrik dari baterai. Penemuan inilah yang menjadi dasar dari teknologi elektromagnetik dan teknologi motor saat ini. Faraday membuat terobosan baru ketika ia melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama akan dilalui oleh arus, sedangkan kumparan kedua dimasuki arus. Inilah yang saat ini dikenal sebagai induksi timbal balik. Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan magnet, yang kemudian dibuat model matematikanya oleh James Clerk Maxwell dan dikenal sebagai hukum Faraday. Dengan dasar hukum Faraday inilah yang pada akhirnya membuat teknologi motor listrik terus berkembang, mulai dari penemuan arus listrik DC oleh Thomas Alva Edison hingga penemuan arus AC oleh Nikola Tesla, yang pada akhirnya hingga saat ini dunia teraliri oleh kedua jenis arus listrik tersebut, yang tentunya sangat membantu umat manusia modern era selanjutnya termasuk kita-kita. Michael Faraday meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1867 pada usia ke-76 tahun di Hampton Court, Britania Raya. Tidak banyak catatan tentang Michael Faraday setelah ia meninggal dunia, yang mana membuat gua juga kesulitan untuk mencari informasi terkait kisah sang penemu listrik ini.
Tapi yang jelas, ia telah meninggalkan warisan berupa pemikiran dan penemuan luar biasanya untuk kita semua, yang harusnya kita bisa mengenang dari jasa Michael Faraday ini. Mungkin tanpa beliau saat ini rumah kita tidak akan merasakan terangnya lampu, kita juga tidak bisa bermain gadget di masa pandemi ini yang menganjurkan kita untuk tetap stay at home, karena tanpa adanya energi listrik, tentu gadget juga tidak akan pernah ada. Atau bahkan kita tidak bisa mempraktekkan ilmu fisika yang mana penggaris dengan digosok-gosokkan ke rambut yang kering bisa mengangkat kertas-kertas kecil di sekitar penggaris tersebut karena belum ditemukannya teori tentang energi listrik. Hehe. Yang jelas mungkin kehidupan kita tidak akan semaju sekarang apabila tanpa adanya energi listrik ini dan Michael Faraday tentunya. Nah, itu tadi sekelumit kisah dari salah satu orang paling berpengaruh di dunia ini, yang mana dengan penemuannya tadi mampu merevolusi dunia ke arah yang lebih baik dan modern. Ialah Michael Faraday, the father of electricity.